Dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti insya Allah. Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Kalau boleh saya mengulang episode kemarin, Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa binatang yang buruk adalah orang yang menutupi kebenaran, orang yang tidak percaya sama Allah. Salah satu contohnya adalah jika orang itu mengikat suatu perjanjian, maka dia akan mengingkarinya. Nah, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas ayat 60 hingga 68 yang tentunya akan disampaikan langsung oleh Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau kemarin saya bawa ibu-ibu cantik Pak, sekarang saya bawa bapak gagah Pak. Karena Gagah berani. gagah berani. Karena tamu kita hari ini dari TNI. Ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ini kayaknya masuk sama tema kita ya Pak ya. Mudah-mudahan. kita Mudah-mudahan mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Insya Allah. Silakan Pak uraiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya beri gambaran umum tentang kumpulan ayat-ayat yang dinamai surah Al-Anfal. Surah yang berbicara tentang harta rampasan perang. Dalam surah ini ada diuraikan antara lain tentang pertempuran pertama yang terjadi di Badar, satu kampung yang terletak sekitar 150 km dari kota Madinah atau 350 km dari Mekah. Ini dulu nih. Dalam perang itu ada uraian di sini yang menggambarkan bahwa antara lain intinya kemenangan dalam perjuangan itu adalah berkat bantuan Tuhan. Kendati demikian, manusia harus berusaha. Ada uraian-uraian rinci antara lain dibicarakan bahwa kalau ada ikatan perjanjian damai dengan non-muslim, perjanjian itu harus dipelihara dan ditepati. Tetapi kalau ada tanda-tanda yang kuat, indikator-indikator yang jelas yang menunjukkan bahwa mereka akan mengkhianati perjanjian, maka Allah menjelaskan atau memerintahkan Nabi sebelum menyerang mereka batalkan dulu perjanjian. Jadi jangan menyerang, jangan seperti Hitler menyerang ke Rusia sedang ada ikatan perjanjian. Itu buruk sekali. Kita menghadapi lawan secara kesatria. Itu tadi yang dikatakan Mbak Ina bahwa salah satu bentuknya itu mengingkari perjanjian itu buruk. Tetapi membatalkan perjanjian secara gentleman karena adanya pelanggaran itu seharusnya kita lakukan. Nah, ayat kita setelah menjelaskan bahwa musuh-musuh Tuhan itu tidak akan menang, walaupun boleh jadi sementara dia bisa jadi menang dalam pertempuran tapi tidak menang dalam peperangan. Kan beda pertempuran dengan peperangan. Nah, Allah menjamin mereka tidak akan menang. Jaminan ini bisa menimbulkan kesan pada hati orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi dulu. Kalau begitu kita tidak perlu siap dong. Kan Tuhan sudah jamin kita menang. Nah, ayat yang akan kita terangkan ini adalah perintah untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh yang Anda sudah tahu atau musuh yang Anda belum tahu. Kita baca ayatnya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihi. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Siapa itu? Bisa jadi yang tadinya sudah mengikat ikatan perjanjian tapi kamu batalkan, siapkan. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan
Dan ribatil khail itu pasukan penunggang kuda itu kavaleri ya. Ini di sini. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan dan dulu zaman Nabi beliau menafsirkan kekuatan di sini dengan memanah. Kemudian pasukan berkuda. Siapkan untuk menghadapi mereka. Kita sekarang apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, tapi untuk masa beliau. Ayat kita ini lebih rinci karena dia tidak berkata kekuatan tertentu, tapi kekuatan apapun. Dan ini bisa berbeda antara satu masa dengan masa yang lain. Kita sudah tidak bisa sekarang berkata menghadapi musuh kita siapkan panas. Boleh jadi meriam, boleh jadi pesawat udara, boleh jadi apapun yang berupa kekuatan, informasi, mempelajari medan, dan lain-lain sebagainya. Yang penting siapkan. Dia tidak katakan gunakan. Siapkan. Karena jika Anda kuat, orang tidak berani lawan Anda. Amerika punya senjata nuklir. Rusia punya senjata nuklir. Kalau tidak punya, dia berani serang. Tetapi kekuatan yang dipersiapkan ini, lituhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Agar engkau dapat menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu. Jadi bukan agar engkau menindas. Ayat ini disalahfahami oleh teroris. Kata itu bahasa begini, di sini dikatakan turhibuna. Dari kata irhab. Irhab itu menggentarkan. Tapi dalam bahasa sehari-hari, irhab itu artinya teror. Tapi kekeliruan mereka memahami ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang digunakan masa lalu, dia mau gunakan memahami kata itu dengan yang digunakan masa kini. Saya beri contoh. Ibu itu apa? Ibu itu adalah siapa yang melahirkan kita. Oke. Kalau saya berkata, ibu presiden, apa maksudnya? Apa yang melahirkan? Atau pasangan hidup beliau? Ya kan? Sudah berubah kata ibu dari makna yang melahirkan ke itu bahasa begitu berkembang. Saya tidak bisa menafsirkan. Dulu kata diamankan itu kan sudah punya makna lain sekarang dengan dulu. Nah, saudara-saudara kita yang salah faham ini lantas mengartikan siapkan kekuatan dan gunakan kekuatan untuk menteror. Itu keliru. Siapkan kekuatan berupa kekuatan apapun, siapkan kavaleri, kalau dulu itu pasukan gerak cepat, siapkan sekarang pasukan gerak cepat untuk menghadapi musuh Allah dan musuh-musuh kamu, agar mereka gentar tidak mengganggu kamu. Kalau kita kuat Pak, tidak ada yang berani ganggu kita. Ini petunjuk agama menyangkut. Saya kira kita lanjutkan nanti ya. Seperti Bapak bilang juga bahwa perang itu bukan untuk memaksa orang memeluk agama Islam, tetapi perang itu untuk menghindari penganiayaan. Pemirsa, kami akan mendengarkan kembali uraian dari Pak Quraish Shihab setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah.